فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa ya Rasulullah salamun alaik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haja Azizah beserta keluarga seluruhnya, kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh ngasuh Mufwid Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis ini mendapatkan kemuliaan, anugerah, rahmat, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dapat hadir istiqamah duduk salat subuh berjamaah, hadir di pengajian khatam Quran, yang semoga duduk hadirnya kita di tempat ini meskipun cuacanya sangat-sangat lebih condong untuk kita berada di bawah selimut. Sebab hujan rintik aja dari jam 12. Alhamdulillah kita bisa hadir. Mudah-mudahan istiqomahnya kita diganjar pahala setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minat dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram
yaitu hadis ke-36. Hadis ke-36 an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahul arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Ini hadis riwayat dari Luqait bin Amir bin Sabirah, seorang sahabat yang terkenal, termasuk daripada penduduk Taif. Beliau ini meriwayatkan kurang lebih 24 hadis daripada Sayyidina Imam Laqit atau Imam Luqait. Imam Laqit, Sayyidina Laqit ibn Sabirah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu, sempurnakan rukun-rukun wudu, sunnah wudu dengan sesempurna mungkin. Ini perintah dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau perintah di sini sebagaimana kita sudah katakan, ada kalanya perintah itu menunjukkan kewajiban, ada kalanya perintah itu menunjukkan kesunahan atau anjuran. Nah, di sini adalah menunjukkan bahwasanya al-itmam atau al-isbagh fil wudu adalah sunnah. Sunnah, menyempurnakan sesempurna mungkin sampai rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Bahkan terkhusus lagi di waktu-waktu makareh, di waktu-waktu yang kita tidak senangi, lagi cuaca dingin banget atau lagi cuaca panas benar. Biasanya kalau orang lagi dingin banget, apalagi di daerah yang ada musim dinginnya, maka orang akan enggan untuk mengambil air wudhu karena sangat dingin, begitu. Tapi Nabi SAW saat-saat semacam itu kita sangat dianjurkan untuk menyempurnakan wudhunya. Jadi wudhu disempurnain, rukun-rukunnya. Kalau rukunnya hanya berapa ya? Rukun wudhu ada 6 aja. Sisanya semuanya itu adalah sunnah. Jadi kadang-kadang nih orang seharusnya mengetahui sunnah dalam suatu amalan agar kita makin rajin untuk melaksanakan sunnah tersebut. Cuma kadang-kadang kita kebalik, makin tahu sunnahnya makin kita pilih yang wajib-wajibnya aja. Kita tahu rukun wudu cuma cuci muka, cuci tangan, kepala, kaki, selesai. Yang lainnya sunnah, basuh telapak tangan, telinga, kumur, masuk hidung, itu semuanya sunnah kita tahu. Malah kadang-kadang yang sunnah-sunnah kita tinggalin, akhirnya kita langsung basuh wajah aja, basuh tangan aja, wudunya sah, tapi sayang meninggalkan daripada sunnah. Kita tahu basuh wudu 3 kali sunnah, begitu, kita basuhnya satu kali aja malahan. Jadi makin tahu malah makin ditinggalin, makin tahu makin gampangin kadang-kadang ke orang. Apalagi biasanya para santri-santri itu tambah tahu tambah malas deh, sebab dia tahu
yang wajib ini doang, sehingga yang sunnahnya ditinggalin. Yang sunnahnya ditinggalin, padahal kita laksanain sunnahnya itu lebih utama, dan keutamaannya begitu luar biasa, kita nggak usah sebutin dah. Pahala menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menyempurnakan wudhu sunnah, termasuk juga doa-doanya. Doa-doanya kita udah beberapa kali kita fotokopi itu, kita sebarin. Doa-doa yang diajarin nama Nabi SAW, yang dipopulerkan oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali populerkan doanya di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Doa yang Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakah. Umurnya juga Allahumma tsabbit lisani, kemudian basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi wa ma tabiyatul wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi wa ma taswaddu wujuh a'daik. Kemudian juga basuh tangan, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma hasibni hisaba. Terus lagi basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw wara'a dhahri. Basuh pala, Allahumma harib syahri wa bashari ala nar. Kemudian basuh kedua telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Terus lagi basuh kaki kanan, Allahumma tsabbit qadamayya ala siratikal mustaqim. Allahumma basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirat finnar. Begitu. Terus lagi kalau pakai basuh pundak, Allahumma fukka raqabati minan nar. Baca doanya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Terus baca, ulama ajarin baca inna anzalna. Disuruhnya banyak, tapi baca satu kali aja dah, minimal baca satu kali. Itu Nabi kalau doa wudu itu tangannya sampai sahabat ceritain sampai kusyifa ibtaihil syarifain, sampai kelihatan ujung lengannya. Nabi SAW saking tingginya angkat tangan ketika doa wudu. Angkat tangan termasuk sunnah juga. Ketika selesai wudu kita angkat tangan yang tinggi termasuk sunnah juga. Begitu. Jadi kenapa kok Nabi doanya mengangkat tangan ke atas? Sebab kiblatud doa adalah as-sama. Kiblatnya doa itu adalah langit. Jadi kiblatnya doa langit. Kalau kiblatus shalah al-Ka'bah. Kiblatnya salat adalah menghadap kepada Ka'bah. Tapi kiblatnya doa adalah ke langit. Bukan berarti Allah ada di langit, enggak. Allah tidak ada di satu tempat manapun. Kalau Allah ada di satu tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Begitu. Terus Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Jadi isbagul wudu sunnah, menyempurnakan wudunya. Wudu ini adalah miftahus shalah. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar, wudu ini adalah miftahus shalah. Faman lam yahdur fi wudu'ihi lam yahdur fi sholatihi. Orang kalau wudunya enggak hadir, enggak khusyuk, enggak rapi, sholatnya enggak akan rapi. Kalau mau sholatnya rapi, wudunya mesti rapi. Jadi isbag wudu, ini wudu kuncinya. Makanya kita mesti tahu tuh rukunnya wudu, sunnahnya wudu kita mesti tahu. Nanti yang batilin wudu juga kita mesti tahu. Sebelum daripada itu semuanya kita mesti tahu air yang bagaimana yang boleh kita pakai buat berwudu. Begitu. Dan
yang dianggap air basuhan itu mustamal adalah basuhan yang pertama. Sebab basuhan pertama adalah basuhan yang wajib. Yang kedua pesunnah tidak dianggap bermustamal karena itu adalah basuhan yang sunnah. Begitu. Asbigil wudu, kata Nabi SAW, disempurnain. Jadi kalau basuh lengan harus melebihi daripada sikunya, harus lebih. Makin lebih banyak lebih baik lagi. Kaki begitu juga, lebih dari tumitnya, lebih dari mata kakinya, lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih afdal. Tapi di balik itu juga ada larangan untuk al-israf fil ma. Ada larangan untuk berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan air. Jangan boros-boros menggunakan air, harus irit juga. Harus ngirit. Di samping harus kita menyempurnakan, melebihkan, kita juga harus dianjurkan irit walaupun wudunya dengan air laut. Air laut kan kita anggap nggak bakal habis kita pakai wudu begitu doang. Tetap harus dengan cara irit. Itu Nabi Muhammad di hadis selanjutnya ada ini. Nabi Muhammad kalau wudu cuma satu mud kurang lebih. Ya kita anggap sebotol aqua gelas gitu. Satu botol aqua gelas cukup buat wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isbagh. Kenapa kita mesti lebihin tangan, lebihin kepala juga mesti sempurna, kaki? Sebab nanti itu di hari kiamat kan harapan kita itu dikenalin nama Nabi Muhammad. Walau kita nggak dikenalin, kita kayak anak hilang nanti. Kalau nggak dikenalin nama Nabi, datang ke mahsyar sendiri-diri kita. Keluarga nggak ada yang mau, anak menantu yang kita sayang-sayang, orang tua anak tuh kita sayang-sayang, nggak lupa sama kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua lari, anaknya, menantunya, istrinya, suaminya, cucunya, cicitnya, semuanya lari, nggak peduli. Minta tolong sana sini, nggak ada yang peduli. Apa namanya? Yang peduli hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak kenalin kita, udah repot dah, segalanya bakalan repot. Kalau kita bisa ketemu memandang wajib wajah Nabi Muhammad, kita beruntung di situ. Nah, untuk dikenalin nanti oleh Nabi Muhammad adalah dengan cara menyempurnakan wudhu kita. Karena dengan wudhu kita itu digambarkan di hadis lain, Nabi sebutkan tuh umatku nanti di mahsyar. Ketika sahabat tanya nanti di mahsyar gimana cara bedain umatmu dengan umat lain yang bukan umatmu? Karena orang sama semua modelnya, hidungnya, matanya, walaupun ada yang sipit, ada yang belok, ada yang putih muda, ada yang putih tua, begitu. Jadi cara bedainnya kata Nabi SAW nanti ada daripada gurril muhajjalin, ada tanda putih di wajah dan pergelangan kaki serta pergelangan tangan, min atharil wudu, dari bekas wudu. Sama seperti gambarannya kuda yang hitam di bagian kaki-kakinya dan jidatnya ada putihnya, kan bedanya itu gampang dibedain. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang wudunya sempurna menalinnya begitu, seperti kuda hitam yang ada putihnya di keningnya, yang ada putihnya di kakinya. Makanya disunahkan kita untuk menyempurnakan wudunya. Terus lagi cara menyempurnakan wudu juga dengan khalil bainal asabi', menyela-nyela di antara jari. Sunnah nih, menyela-nyela di antara jari dari bagian atasnya. Kalau yang tangan dari bagian atas, yang kaki dari bagian bawahnya. Dari di sela-sela biar sempurna. Wa khallil asabi'. Bahkan juga disunnahkan juga kalau yang punya jenggot lebat. Yang punya jenggot lebat sunnah. Dianggap lebat itu sekiranya itu jenggot jarak orang ngobrol kita anggap
1 meter dah, orang ngobrol biasanya semeteran. 1 meter, jarak 1 meter tuh kulit nggak kelihatan, berarti itu dianggapnya jenggot yang lebat. Kalau jenggot yang lebat sunnah di sela-sela. Tapi kalau tidak dianggap lebat, artinya nggak lebat deh, tipis, kelihatan kulitnya, maka dia wajib untuk menyempurnakan air, mesti kena semuanya di bagian jenggotnya. Kalau lebat sunnah, kalau nggak lebat wajib. Ini menyela-nyela jari jemari di sela-sela ketika basuh tangan, ketika membasuh lengan, begitu juga mesti kena, sebab mesti kena semuanya tuh. Ini khalil asabi. Terus kalau misalnya dia nggak punya jari, misalnya nggak punya jari, lengannya terputus misalnya sampai ke sampai ke sikut gitu, yang dibasuh mana? Apa berhayal punya tangan atau tangan palsunya yang dibasuh? Nah, yang dibasuh bagian ujung sikutnya. Sekiranya kena air sedikit, dilebihin sedikit dari sikunya. Kalau sampai sini bagaimana? Nah, kalau sampai sini diusap bagian sisanya, yang terlihat sisanya dibasuh, begitu. Jadi khalil asabi wa baligh fil istinsyaq, dan baligh fil istinsyaq, berlebihan dalam membasuh hidung. Basuh hidung, sunnahnya dimasukin dihirup airnya itu ke dalam hidungnya, cuman perih. Minimal kita masukin pakai jari deh, minimal. Jadi emang kalau nggak biasa bisa kuyang, tapi kalau udah biasa insya Allah sangat jarang terkena yang namanya pilek, ya akan terhindar dari yang namanya pilek. Insya Allah aman dari corona deh, begitu. Terus lagi sempurnain tuh, disuruh berlebihan. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa jangan, basuh hidungnya biasa aja. Terus di riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, idza tawadda'ta famadmid. Di sini nggak disebutin kumurnya, di riwayat Abu Daud disebutkan kalau mau wudu kumur dulu sunnah. Kumur sama, kumur juga harus berlebihan, bahkan dicontohkan sama ulama tuh sampai kita masukin air kita begitu. Nah, itu berlebihan namanya. Nah, sunnah berlebihan yang semacam itu sunnah. Kumur. Kecuali sama seperti basuh hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa kumurnya biasa aja, takutnya ketelan ntar. Terus misalnya kalau kita wudhu terasa kadang-kadang suka tersisa tuh rasa air di mulut dalam keadaan puasa. Terus pastikan kita bakalan nelen ludah, terasa ada kayak airnya sedikit. Kalau terasa sedikit nggak membatalkan wudhu. Misalnya udah hati-hati banget wudhunya, nggak berlebihan kumurnya, terus kan ada rasa air itu di mulut. Nah, kalau tertelan hal yang semacam itu tidak membatalkan puasanya. Jadi jangan was-was, jangan ragu-ragu. Kalau was-was malah bahaya nanti kalau was-was. Begitu. Jadi kumurnya biasa aja, basuh hidungnya juga biasa aja. Nah, terus kalau lagi puasa pakai pakai odol, sikat gigi. Sebab kalau nggak sikat gigi juga kesianan temannya, bukan kesianan kitanya. Kesianan teman kita, ntar kita diem aja takut dikata sombong. Kalau ngobrol nanti keluar semuanya tuh, ilmu sihirnya keluar semua. Gitu. Nah, kalau pakai odol bagaimana? Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan syarat tidak sampai tertelan. Dengan syarat tidak sampai tertelan sama sekali. Sebagian lagi
yang lebih hati-hati tidak membolehkan, karena di situ ada rasanya, ada rasa pedesnya, ada rasa kadang-kadang manisnya, ada rasa mintnya. Nah, yang membolehkan yang satu lagi, yang pertama membolehkan asalkan tidak tertelan. Sama seperti kita nyobain masakan boleh, tapi makruh begitu, asalkan nggak ditelan. Nyobain cuma dijilat doang biar tahu nih asin atau enggak begitu. Jadi odol boleh ketika memastikan dirinya tidak tertelan. Kalau sebagian yang lain ulama katakan nggak boleh, karena ini tinggal pilih mau yang kita ikutin yang bolehin atau yang tidak bolehin begitu, tinggal pilih. Kalau yang bolehin kita sikat gigi pakai odol. Nah, dengan catatan sikat giginya sebelum zuhur. Sikat giginya sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur sikat giginya makruh. Sebab bersiwak pakai siwak setelah zuhur ketika dalam keadaan puasa wajib atau puasa sunnah hukumnya makruh. Begitu. Terus kalau misalnya bangunnya siang, habis tidur duha jam 10 tidur, bangunnya sore setengah 3 misalnya, buru-buru mau salat zuhur, terus mau datang ke acara selamatan, kan bangun tidur tuh, puasa lagi, jimat-jimat ada di mulut semua tuh kan, sekalinya ngomong langsung aromanya keluar. Nah itu bagaimana ya, apakah sikat gigi atau enggak? Kalau enggak sikat gigi, kalau kan katanya kalau mau kumpul ke tempat yang ramai harus wangi, harus bersih, tidak mengganggu kiri kanannya begitu. Tapi kalau sikat gigi berarti sikat giginya setelah zuhur, makruh begitu, makruh. Kalau semacam itu maka sekiranya kita sampai sono itu bakalan mengucap atau bicara, ngobrol, pasti keluar kan ngobrolnya itu. Nggak mungkin diem aja, datang diem aja, sangka marah dia ntar kalau diem aja. Mau nggak mau kan bicara. Nah, kalau hal yang semacam itu ambil sikat giginya, ambil odolnya sikat gigi dah, daripada ganggu orang, mudaratnya lebih bahaya. Tapi kita sikat gigi walaupun dianggap makruh, tapi lebih akhafud darar, lebih memilih hal yang lebih lebih ringan daripada sesuatu yang lebih berat. Kalau nggak sikat gigi yang terganggu ratusan orang, minimal kiri kanannya terganggu, risih. Nah, bikin risih orang kan nggak boleh juga. Kalau sikat gigi kita sendiri yang kena makruhnya, tapi kalau kita nggak sikat gigi orang lain yang terganggu begitu. Jadi hal yang semacam itu alangkah baiknya kalau dia sikat gigi aja dah begitu. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kalau ada yang mau tanya boleh. Ya. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustaz, kalau kita kan tadi kan membatalkan wudhu ya, terus kita ini sholat dari maghrib, nah terus kita zikran, terus kita baca Quran, nah lama-lama juga kita ngantuk itu melayang. Nah itu apakah boleh wudhu, apa berwudhu lagi atau tidak? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di antara yang batalkan wudhu adalah zawalul aqli bin naumin aw ghairihi illa naum maq'adahu minal ard. Di antara yang batalkan wudhu, salah satunya kan yang batal wudhu ada 4. Salah satunya adalah hilangnya akal dengan tidur atau selain tidur, pingsan dan lain-lainnya, gila 5 menit gila, misalnya ada orang 5 menit gila, habis itu normal lagi, batal wudhunya. Dan tidur juga batal
wudunya, walaupun tidurnya setengah menit. Tidur ya, tidur bukan bainan naumi, bukan antara tidur dan sadar. Nah, dianggap tidur tuh kalau nggak kedengeran, nggak tahu sebelahnya ngomong. Kalau masih denger sebelahnya ngobrol, itu namanya masih noas, masih ngantuk, belum tidur gitu. Jadi kalau udah nggak tahu kiri kanannya ngomong apa, baru tidur gitu. Nah, ini tidurnya segala macam tidur batal wudunya, kecuali ada pengecualiannya, kecuali tidurnya dia duduk mantep, nggak nyender, nggak kiri nggak kanan, sila tuh duduknya nggak kiri nggak kanan, nggak depan nggak belakang, duduk mantep, nggak condong ke depan nggak condong ke belakang. Terus di tempat yang dia dudukin nggak empuk banget, nggak empuk begitu. Sekiranya kalau digambar, sekiranya kalau nggak ada kesempatan tuh angin keluar, sekiranya begitu. Kalau mau digampangin, duduk mantep. Nah, kalau duduk semacam itu tidurnya nggak batalin wudu. Dan dengan catatan orangnya nggak terlalu kurus banget, nggak terlalu gemuk banget. Nah, standar gemuk banget sama kurus banget tuh kayak bagaimana deh tuh? Ya, jadi semacam itu tuh baru tidurnya nggak dianggap tidur. Atau kalau misalnya dia ngerasanya duduk paten nggak batalin wudu, tapi sebelahnya bilang tadi miring, batal wudunya. Nah, itu harus didengerin tuh omongannya dia. Itu wudu lagi deh, batal. Jumatan biasanya kan Jumatan kalau udah innal hamdalillah udah obat tidur tuh, pulas semuanya. Oh, itu obat tidur tuh, kayak jam tidur. Ayo semuanya tidur tuh. Yang kuat-kuat aja yang melek. Kalau udah Jumatan begitu udah tidur. Nah, tidurnya kalau terlalu miring batal tuh. Terlalu miring tidurnya batal. Jadi kalau mau lebih aman ambil wudu. Kalau sekiranya yakin tidurnya duduk mantap dan tidak membatalkan wudunya, duduknya sesuai dengan kriteria yang tidak membatalkan wudu, maka nggak apa-apa, lanjutin begitu. Lanjutin apa-apa. Nah, kalau ragu misalnya kayak begini nih, ini kan lama habis sholat tadi. Habis sholat semuanya, terus lama begini, kira-kira saya punya wudu nggak ya? Ragu nih. Mau sholat duha nih, ntar jam tujuan misalnya pulang mau sholat duha, tadi masih punya wudu apa nggak, ragu apakah keluar angin apa enggak, kan ragu, nggak tahu nih, ragu. Nah, kalau hal yang semacam itu keraguan-raguannya dibuang aja. Nah, kita yakin punya wudu. Kenapa? Sebab kita yakin awalnya kita punya wudu. Nah, kita awalnya punya wudu mau sholat begitu, terus di tengah-tengah itu ada keraguan. Nah, keraguan itu dibuang aja. Kemudian langsung kita sholat duha. Dengan catatan kita memastikan nggak ada yang keluar anginnya, terus nggak bersentuhan laki perempuannya, udah memastikan itu semuanya masih ragu, ragunya hilangin. Jadi yakin punya wudu, karena awalnya kita punya wudu, mau sholat punya wudu begitu. Kalau itu namanya ragu-ragu, was-was doang namanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sebelum kita tutup pengajian ini dengan takbir zikir